Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1448. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Berderak di bawah guncangan hebat, mengisi semua jenis atmosfer yang kacau, menanamkannya ke dalam kehampaan di segala arah. Di antara semua orang saat ini, Qin adalah orang yang paling gugup. Tidak baik, kata Qin. Tatapan Qin langsung tertuju kepada retakan di pagoda Guyu di luar, dan ekspresi Qin langsung berubah. Meskipun celah ini tidak besar, bahkan untuk pagoda Guyu yang tingginya puluhan ribu kaki, itu bisa disebut sangat kecil. Tetapi dengan satu benduran, pagoda Guyu terkena retakan ribuan kali. Qin sangat yakin jika ini terus dibiarkan, pagoda Guyu tidak akan mampu bertahan. Semua orang ikuti aku untuk menstabilkan dunia kacau, kata Qin. Dia berteriak keras, tidak berani ceroboh dan buru-buru memobilisasi semua kekuatan di dunia kacau, menanamkan semua kekuatan ruang yang tak terlihat ke dunia kacau di luar pagoda Guyu. Boom! Seketika pagoda Guyu berputar dan melonjak dengan cepat, mengeluarkan aura yang mencengangkan, membentuk pertahanan ruang. Pada saat yang sama, suara Qin bergema di hati dan pikiran semua orang yang ada di dunia kacau. Semua orang, cepatlah! Master Liu Jue dan yang lainnya berkata dengan cemas, satu persatu bergegas untuk bertindak, mengoperasikan sumber mereka dan menstabilkan jalan surgawi di dunia kacau di bawah komando Qin. Mereka sadar betul begitu dunia kacau hancur, maka mereka tidak akan lolos dari kematian. Dalam sekejap, semua makhluk di seluruh dunia kacau bekerja keras untuk bertahan hidup. Itu di antara semua orang hanya gadis kecil itu yang mengangkat kepalanya dan menatap langit dengan linglung. Matanya sepertinya melihat pemandangan di luar pagoda Guyu dan melihat bilah ruang angkasa yang tak berujung di luar. Dan ketika semua orang dengan gila-gilaan menstabilkan dunia kacau, bilah ruang angkasa yang perkasa di luar terus berkumpul lagi setelah serangannya gagal, dan itu menyerang pagoda Guyu lagi dengan ganas. Duar, duar. Bilah ruang angkasa ini menghantam pagoda Guyu berulang kali, dan di bawah dampak bilah luar angkasa ini, pagoda Guyu yang menjulang tinggi itu segera terlempar ke depan. Itu berguling dengan keras. Bilah-bilah ruang angkasa yang padat itu seperti kerikil dalam badai pasir yang menghantam kaca anti peluru, membuat suara meledak dan lubang-lubang kecil yang tak terhitung jumlahnya muncul di pagoda Guyu. Meskipun lubang-lubang kecil ini tidak besar, namun itu mengumpulkan pasir untuk membentuk pagoda dan mengumpulkan air untuk membentuk sungai. Begitu itu terus-menerus berlanjut, maka itu akan menyebabkan kerusakan yang tidak dapat diperbaiki pada pagoda Guyu. Tidak bisa terus seperti ini, kata Qin. Ekspresinya berubah. Jika terus seperti ini, maka tidak akan lama lagi pagoda Guyu akan hancur. Qin tiba-tiba menoleh dan melihat ke ruang terdalam di pagoda Guyu, tempat Kaisar Agung Yao Ming sedang tertidur. Untuk saat ini satu-satunya cara adalah membangunkan Kaisar Yao Ming. Kaisar Yao Ming, bangun, kata Qin. Dia berteriak keras, dan segera jiwa yang kuat berubah menjadi bilah tajam dan dengan cepat mengalir ke jiwa Kaisar Yao Ming yang sedang tidur. Ketika memasuki dunia bawah, Kaisar Yao Ming tertidur lelap untuk melindungi Qin dari serangan mengerikan oleh Kaisar Agung, dan meminta Qin untuk tidak membangunkannya sampai jika belum sampai ke Gunung Huan Quan. Namun pada saat ini Qin telah mengabaikannya. Karena jika itu adalah Qin sendiri, dirinya tentu tidak akan takut, bahkan jika Qin dibungkus oleh bilah ruang angkasa ini. Namun Qin dapat bertarung dengan pedang karat misterius di aula 10 kesengsaraan. Akan tetapi Qin tidak dapat mengambil resiko dengan Chen Sisi dan yang lainnya. Karena Chen Sisi dan yang lainnya di dunia kacau juga pasti akan terkena bilah luar angkasa yang mengerikan itu. Dan pada saat itu, semua makhluk yang ada di dunia kacau pasti akan mati.
Dan saat ini Kaisar Yao Ming adalah salah satu dari 4 kaisar besar agung dunia bawah. Jadi mungkin dirinya akan tahu asal-usul ruang misterius ini dan memiliki metode untuk memecahkannya. Kaisar Agung Yao Ming, gemuruh, suara Qin Chen terus menderu seperti guntur bergema terus-menerus di jiwa sisa Kaisar Agung Yao Ming yang tertidur. Baiklah, saya tidak tahu berapa lama, tetapi di bawah pemanggilan Qin Chen, Kaisar Agung Yao Ming tiba-tiba mengeluarkan suara lelah. Sepertinya tidak mau bangun. "Kamu bangun," kata Qin Chen. Dia meneriakkan transmisi suara lagi, dan kesadarannya langsung berubah menjadi guntur menusuk langsung ke lautan jiwa Kaisar Yao Ming. Boom! Guntur melonjak, guntur meledakkan dunia. Jiwa Kaisar Yao Ming yang tertidur tiba-tiba tersentak dan langsung bangun. "Mengapa tiba-tiba ada guntur? Siapa yang memanggilku?" Diiringi suara ini, aura hantu yang tak berujung langsung bangkit kembali dari pagoda Guyu. "Jadi itu, Qin Chen, kamu bocah. Apakah kamu sudah sampai di Gunung Huan Quan?" "Tidak, tempat apa ini? Sial, apa yang terjadi dengan pagoda Guyu?" Kata Kaisar Agung Yao Ming. Dirinya masih sedikit mengantuk pada awalnya, akan tetapi itu hanya sesaat. Setelah merasakan gambaran di dunia luar, dirinya tiba-tiba terbangun dengan kaget dan keringat bercucuran di sekujur tubuhnya dalam sekejap. "Ini, sialan, mengapa pagoda Guyu diserang? Dan bagaimana dengan bilah ruang angkasa yang mengerikan di dunia luar? Dari mana itu?" "Nah Qin Chen, apa sebenarnya yang kamu provokasi?" kata Kaisar Agung Yao Ming. Dia berkata dengan kaget. "Senior Yao Ming, untuk mempersingkat cerita, kita sekarang berada di ruang hampa. Dan tidak ada apapun di ruang hampa ini, hanya bilah ruang tak berujung di depan kita. Dan di tengah bilah ruang itu ada kekosongan berbentuk berlian dengan 361 derajat. Kristal intensisial. Kekuatan bilah ruang ini sangat mengerikan. Bahkan asal-usul ruang Kaisar Mie Kong tidak dapat menahannya. Apakah Anda punya cara untuk mengeluarkan kita dari sini?" kata Qin Chen. Dia tidak berbicara omong kosong dan langsung menjelaskan ke intinya. "Ruang hampa. Kristal ruang berbentuk berlian 361 derajat. Apa-apaan ini? Katakan padaku dulu, tempat apa ini? Mengapa Kaisar ini tidak tahu bahwa ada tempat yang aneh di dunia bawah?" kata Kaisar Agung Yao Ming. Kulit kepalanya mati rasa. Dirinya juga mendapat informasi yang cukup, tetapi pemandangan yang mengerikan di luar pagoda Guyu saat ini membuatnya sedikit takut. Kuncinya adalah bahwa sebagai salah satu dari 4 Kaisar Agung dunia bawah, dirinya belum pernah mendengar tentang ruang hampa yang dikatakan oleh Qin Chen. Apakah ada tempat di dunia bawah yang tidak dirinya ketahui? "Tempat ini adalah area terlarang Laut Mati. Setelah kamu tertidur lelap, kami jatuh ke dalam turbulensi ruang dan tiba di tanah telantar ini secara tidak sengaja. Dan ruang hampa ini adalah ruang khusus di tanah telantar," kata Qin Chen. Dia buru-buru menjelaskan. "Apa? Area terlarang Laut Mati? Maaf, maksudmu kita berada di daerah terlarang Laut Mati?" kata Kaisar Agung Yao Ming. Dia mengulang kata-katanya. "Persetan dengan itu." Beberapa kali itu dengan ekspresi terkejut di wajahnya, seolah-olah dirinya telah melihat hantu. "Ya, dikabarkan bahwa 4 Kaisar Agung dulunya menahan tahanan. Kau seharusnya punya cara untuk pergi, kan?" kata Qin Chen buru-buru berkata. "Ya Tuhan, kandang tempat 4 kaisar besar menahan para tahanan. Apakah kamu tahu di mana tanah terlarang Laut Mati?" Kaisar Yao Ming menjadi gila. Tanah terlarang Laut Mati adalah tempat terlarang di dunia bawah, dan itu terkait dengan legenda kuno di dunia bawah. Itu sangat berbahaya. Itu memang tempat di mana aku mengasingkan beberapa orang kuat saat itu. Namun, aku menunggu pengasingan orang-orang ini datang bukan untuk memenjarakan mereka, tetapi untuk berkorban ke tanah terlarang Laut Mati, sehingga tanah terlarang Laut Mati akan melahirkan sumber teratas dan memperkuat kita, kata Kaisar Agung Yao Ming. "Pengorbanan ke Laut Mati terlarang, kelahiran sumber teratas." Qin Chen terkejut. "Apa maksudmu?" Kaisar Yao Ming menghela napas dan menjelaskan. "Laut Mati terlarang bukanlah tempat yang biasa. Begini saja, bahkan 4 Kaisar Agung seperti kami saat itu tidak berani menerobosnya, karena di sini tidak ada kehidupan ataupun kematian. Selama Anda masuk, maka tidak akan ada kematian sama sekali, dan tidak mungkin untuk bisa keluar. Karena begitu Anda memasuki tempat ini, bahkan Kaisar Agung dan orang yang berkuasa pun tidak akan bisa pergi kemanapun sama sekali," kata Kaisar Agung Yao Ming. "Bahkan Kaisar tidak bisa pergi dari sini. Apakah kamu yakin?"
Sebelum Kaisar Yeoming selesai berbicara, Qin Chen seketika menyela dengan ekspresi jelek. "Yah, aku yakin, untuk apa aku berbohong padamu? Tetapi, mengapa Seribu Tulang dan yang lainnya mengatakan bahwa tempat ini adalah tempat 4 Kaisar Agungmu memenjarakan tahanan yang melanggar hukum dunia bawah?" kata Qin Chen. "Seribu Tulang, dia tidak tahu apa-apa," kata Kaisar Yeoming. Dia mengutuk dengan marah, wajahnya muram. "Dia hanya seorang pesuruh di bawah komandonya. Apa yang dirinya tahu? Kau hanya perlu tahu bahwa kelahiran daerah Talang Laut Mati lebih penting daripada 4 Kaisar Agung kami. Ini masih awal dan ini tentang sebuah peristiwa di dunia bawah saat itu. Rahasia ini terkait dengan Dewa Hades yang dikabarkan," kata Kaisar Yeoming. "Dunia bawah?" Qin Chen terkejut. Ini adalah pertama kalinya dirinya mendengar karakter seperti itu. Dewa dunia bawah itu adalah pencipta dunia bawahku. Dia benar-benar mengendalikan keberadaan dunia bawah dengan satu tangannya, kata Kaisar Yeoming. Dia menjelaskan ini dengan wajah yang serius. Pada zaman dahulu, Dewa Dunia Bawah, Dewa Hades, bertanggung jawab atas sungai, kematian, dan semua reinkarnasi kehidupan dan kematian dunia bawah. Namun kemudian karena suatu alasan, Dewa Hades menghilang dan akhirnya menjadi legenda di dunia bawah. Ada yang mengatakan bahwa Dewa Hades telah jatuh, dan yang lainnya mengatakan bahwa dia berubah menjadi dunia bawah, dan ada yang mengatakan bahwa dia menyatu dengan dunia bawah dan surga. Tentu saja beberapa orang mengatakan bahwa dia meninggal di dunia bawah dan pergi ke laut semesta lalu menghilang tanpa suara. Singkatnya, di dunia bawah ada banyak legenda tentang dewa dunia bawah, kata Kaisar Yeoming. Dia berkata dengan mata yang saleh. Namun dari sudut pandang keempat Kaisar Agung kita dapat yakin bahwa dewa dunia bawah pasti ada. Karena terlalu banyak orang yang tersisa dunia bawah, ada banyak hal tentang dunia bawah. Hal ini tidak memiliki alasan untuk hukum menjelaskan. Mendengar semua cerita dari Kaisar Yeoming, Qin Chen langsung teringat dewa iblis dari dunia iblis di awal alam semesta, yaitu ayah Chen Sisi. Di alam iblis, dewa iblis telah menghilang selama puluhan ribu tahun. Tetapi semua orang percaya bahwa dunia iblis diciptakan oleh dewa iblis yang tercerahkan di bawah pohon iblis dari 10.000 alam. Dalam hal ini itu sangat mirip dengan dewa dunia bawah. Hanya saja apa hubungannya antara dewa dunia bawah dan tanah terlarang laut mati? Qin Chen mengerutkan kening. Mungkinkah tanah terlarang laut mati dibangun oleh dewa dunia bawah? Namun kemudian Kaisar Yeoming menjelaskan bahwa ini itu adalah sisa dari konfrontasi dengan ahli kuat di laut semesta. Mendengar itu Qin Chen terkejut. Apakah menurutmu kita satu-satunya dari dunia bawah yang menyerbu laut kosmik? Kaisar Yeoming menus dingin. Pada zaman dahulu, ada ahli kuat dari laut kosmos yang menerobos dunia bawahku dan bahkan menyebabkan perang di dunia bawahku yang hampir hancur. Pada akhirnya, itu adalah dunia bawah dewa yang bergerak, mengusir musuh yang datang dengan seluruh kekuatannya dan menekan keabadian. Namun, menjelaskan ini Kaisar Yeoming menggelengkan kepalanya. Ini hanya rumor. Ketika aku lahir, tidak ada jejak dewa dunia bawah. Tetapi tanah terlarang laut mati benar-benar ada. Tetapi tempat ini sangat aneh. Banyak ahli kuat dunia bawah telah secara paksa memasuki wilayah terlarang laut mati. Akan tetapi tidak ada berita. Kemudian, bahkan seorang ahli kuat di tingkat kaisar memasuki tempat ini. Tetapi dia juga gagal untuk bisa kembali hidup-hidup. Mengatakan tentang ini, Kaisar Yeoming memiliki ekspresi yang sangat serius. Bahkan, Kaisar Agung tidak bisa kembali hidup-hidup. Mendengar itu, Qin Chen pun tersentak. Apakah kalian 4 Kaisar Agung? Tidak, apakah menurut hanya ada 4 Kaisar Agung di bawah? Kaisar Agung hanyalah sebuah wilayah. Mereka adalah Kaisar dan keempat Kaisar Agung itu hanyalah mewakili 4 posisi ekstrim di bawah. Faktanya, Kaisar Agung di bawah saat itu ada lebih dari 4. Kaisar Agung yang manapun dapat menantang posisi keempat kutub yang lemah memakan yang kuat. Kaisar Yeoming berkata dengan suara yang dalam, kamu hanya perlu tahu bahwa ada seorang kaisar yang menerobos masuk ke wilayah terlarang laut mati saat itu. Namun dia tidak keluar hidup-hidup dan sejak saat itu, tidak ada seorang pun yang berani menerobos masuk ke wilayah terlarang laut mati. Namun, tidak lama setelah Kaisar Agung memasuki tempat ini dan menghilang, beberapa sumber tingkat atas dunia bawah melayang keluar dari wilayah terlarang laut mati. Kemudian, melalui serangkaian eksperimen, kami menemukan bahwa selama ahli kuat memasuki wilayah terlarang laut mati, setelah beberapa tahun sumbernya akan hanyut keluar dari laut mati.
Semakin kuat orang yang masuk, maka akan semakin kuat pula sumbernya akan hanyut keluar. Sejak saat itu, daerah terlarang Laut Mati ini telah menjadi tempat bagi kita untuk mengasingkan tawanan. Dikatakan sebagai pengasingan, akan tetapi sebenarnya itu adalah pengorbanan. Mendengar penjelasan ini, hati Qin Chen benar-benar tenggelam. Tanah terlarang Laut Mati ternyata menjadi sumber seperti itu. Jika tanah terlarang Laut Mati adalah tempat pengorbanan, mengapa ahli kuat yang diasingkan di tempat telantar ini tidak binasa? Kata Qin Chen bertanya dengan cemberut. Maksudmu, tidak ada ahli kuat yang diasingkan di sini yang mati? Kata Kaisar Yoming, dirinya sendiri tercengang. Ya, memang benar, aku tidak mati. Aku bertemu dengan banyak ahli transenden yang diasingkan di sini. Dan banyak dari mereka memiliki ahli transenden tingkat 3, kata Qin Chen. Dia menegaskan. Kaisar Yoming yang mendengar fakta itu mengerutkan kening. Tentang ini, Kaisar ini tidak tahu, karena Kaisar ini tidak pernah memasuki wilayah terlarang Laut Mati. Akan tetapi menurut prinsip kekekalan materi, jika Laut Mati melepaskan sumbernya, seseorang harus jatuh. Jika tidak, setelah bertahun-tahun, bukankah Laut Mati sudah lama layu? Atau dapatkah wilayah terlarang Laut Mati ini menarik kekuatan dari tempat lain? Qin Chen mengerutkan kening mendengar penjelasan semua itu. Pada saat ini Kaisar Yoming juga mengerutkan kening, lalu dia berkata, "Lalu bagaimana dengan Kaisar Simei?" "Kaisar Simei? Siapa itu?" tanya Qin Chen. "Itu adalah kaisar yang menerobos masuk ke area terlarang Laut Mati saat itu," kata Kaisar Yoming. Dia menjelaskan. Qin Chen hanya menggelengkan kepalanya. "Aku belum pernah mendengar tentang orang ini dan sepertinya tidak ada desas-desus tentangnya di tempat telantar ini," kata Qin Chen. "Apa itu aneh?" kata Kaisar Yoming. Dia bingung. "Jika menurut apa yang Anda katakan, makhluk gaib biasa ini dapat hidup, lalu bagaimana mereka bisa jatuh di sini dengan kultivasi seorang kaisar yang bernama Kaisar Simei?" Boom! Namun pada saat ini pagoda Guyu berguncang hebat dan bunyi klik terdengar. Retakan muncul di atasnya lagi, pagoda Guyu terguling dan semua orang di pagoda Guyu hampir hancur berkeping-keping. "Kaisar Yoming, mengenai area terlarang Laut Mati, mari kita bicarakan nanti. Sekarang, apakah ada cara bagiku untuk membiarkan lolos dari kehampaan ini?" Apa yang bisa dilakukan? Wajah Kaisar Yoming tampak jelek. "Sekarang hanya ada satu jiwa yang tersisa dari kaisar ini. Jika aku berada di masa kejayaanku, mungkin aku tidak takut dengan bilah-bilah luar angkasa ini. Tapi sekarang, maksudku, inti ruang kosong ini berada di tengah-tengah bilah luar angkasa ini, benar? Maka kita hanya bisa mencobanya." Kaisar Yoming menus dingin dan aura kaisar yang menakutkan langsung meletus dari tubuhnya. Meskipun hanya ada satu jiwa yang tersisa untuk bertahan hidup. Namun Kaisar Yoming dengan tegas sekarang mulai membakar jiwanya sendiri yang tersisa. Boom! Dalam sekejap kekuatan Kaisar Agung yang mencengangkan menyapu keluar dari pagoda Guyu, memancarkan aura menakutkan yang tak berujung. "Sialan, mengikutimu bocah, aku ingin menjadi populer dan minum makanan. Siapa yang akan berpikir aku akan bekerja keras untukmu sepanjang hari? Aku benar-benar sial mengikutimu," kata Kaisar Yoming. Dia mengutuk diam-diam di dalam hatinya. Kekuatan kaisar yang membara saat ini menyelimuti pagoda Guyu, dan itu bertabrakan dengan keras dengan bilah-bilah luar angkasa. Duar, di tengah ledakan yang menghancurkan surga, bilah ruang seperti pasir halus yang tak terhitung jumlahnya terkoyak dan keras, seolah-olah telah menabrak puncak gunung yang besar. Aura mengerikan Kaisar Agung Yoming langsung mengguncang bilah ruang yang tak terhitung jumlahnya. Dengan pagoda Guyu yang dengan cepat bergegas ke posisi inti ruang hampa. Pedang-pedang angkasa ini tampaknya tidak pernah menyangka bahwa pagoda Guyu bisa tiba-tiba meledak dengan kekuatan yang begitu mengerikan. Seolah-olah pasir yang naik ke langit dan terhempas dengan sebuah pukulan, langsung memperlihatkan kristal angkasa berbentuk berlian di tengahnya. Ini adalah... Melihat kristal angkasa yang berbentuk berlian di tengahnya, Kaisar Yoming mengecilkan pupil matanya. Pada saat ini, kristal angkasa ini tanpa gerakan apapun tampaknya merasakan aura dari Kaisar Yoming. Tapi dalam sekejap, seberkas cahaya angkasa yang luar biasa melintas di permukaan kristal 361 derajat itu. Tanpa suara, kekosongan di hadapannya terkoyak seolah-olah pisau kertas tak terlihat langsung membelah kekosongan. Begitu cepat sehingga orang-orang tidak dapat melihat situasinya dengan jelas dan tidak ada waktu untuk bereaksi.
Ruang tanpa kekuatan itu menebas dengan keras aura yang dilepaskan oleh Kaisar Yaoming. Boom! Suara ledakan yang mencengangkan bergema di langit dan bumi, dan napas Kaisar Yaoming membara mengeluarkan raungan yang dahsyat dan terbelah dalam sekejap. Tidak baik. Di dalam pagoda Guyu, Kaisar Yaoming berseru memuntahkan seteguk darah jiwa hitam. Dia meraung tergesa-gesa. Itu adalah jantung ruang angkasa, bocah Qinchen. Tutup dunia kacau itu dengan cepat. Benda ini dapat secara langsung mengendalikan ruang angkasa sesuai dengan fluktuasi ruang angkasa. Serangan terhadap keberadaan serangan itu bisa dikendalikan olehnya. Kata Kaisar Yaoming. Dia meraung. Pada saat Kaisar Yaoming meraung, Qinchen juga merasakan ada sesuatu yang salah. Pada saat ini bulu kuduknya berdiri tegak dan rasa krisis yang kuat melonjak melalui pikirannya. Selama krisis ini, Qinchen tidak peduli dengan hal-hal lain. Dia buru-buru menutup pagoda Guyu sepenuhnya untuk menutup semua fluktuasi spasial yang masuk ke dalam dunia kacau. Namun sayang, itu sudah terlambat. Sebelum Qinchen dapat menyegel pagoda Guyu sepenuhnya atau bahkan menunggu Kaisar Yaoming selesai berbicara, kekuatan mengerikan dari pemotongan ruang angkasa ini telah menembus ke bagian dalam pagoda Guyu. Di sepanjang fluktuasi ruang angkasa antara pagoda Guyu dan dunia kacau, dan seketika muncul langsung di dunia kacau. Dengan suara retak, sebuah jurang besar muncul di dunia kacau tepat di bawah kekuatan ruang angkasa yang mengerikan, yang sama sekali tidak dapat menahan kekuatan ruang angkasa ini. Dan setelah kekuatan ruang angkasa ini muncul di dunia kacau, ia mengunci Qinchen yang mengendalikan dunia kacau dan menebas Qinchen. Duar. Kekuatan ruang angkasa yang mengerikan memasuki Qinchen untuk sesaat, menyebabkan pupil mata Qinchen langsung menyusut hingga seukuran sangat kecil. Tuan Muda Chen, hati-hati. Nak Qinchen. Pupil mata semua orang tiba-tiba melebar melihat itu, dan mereka berteriak ketakutan juga marah. Mereka ingin menyerbu satu persatu, tetapi sayang sudah terlambat. Kekuatan ruang begitu cepat sehingga semua orang bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi. Serangan yang dapat menghancurkan segalanya ini telah tiba di depan Qinchen. Merasakan kekuatan ruang yang mengerikan, sedikit keganasan tiba-tiba muncul di hati Qinchen. Dewa penghakiman guntur, kata Qinchen. Dia meraung marah. Dalam sekejap, seluruh tubuh Qinchen diselimuti oleh guntur yang tak berujung. Cahaya guntur meledak keluar dari tubuhnya seperti lautan luas. Qinchen tidak mundur tetapi maju. Qinchen menghentakkan kaki kanannya ke tanah. Qinchen bangkit dengan ganas ke langit untuk menghadapi kekuatan ruang yang mengerikan yang menyerangnya.